Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Dia Cahyasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi uji kompetensi pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Nah, kisi-kisi yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai tentang AKP atau agenda kerja pimpinan. Sudah pernah kita bahas pada awal pertemuan ya, waktu semester ganjil yaitu pada bab pertama. Untuk AKP versinya Ibu ya, ada di PPT dan di video pembelajaran yang telah Ibu share kemarin, yaitu berisi tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Nah, perbedaannya nanti adalah untuk di soal UJK kebanyakan ada beberapa soal UJK yang dia itu menggunakan tempat, ada yang tidak. Sebenarnya sama saja untuk kolom ini. Kalau misalkan kolom ini versinya ada tempat seperti yang ada di LKS, berarti dia lebih condong menunjukkan tempat atau posisi atau lokasi. Sedangkan keterangan dia lebih menjelaskan tentang keterangan yang tidak ada atau tidak dijelaskan dalam kegiatan dan tempat. Itu saja sih ya. Nah, kalau kegiatan sendiri di sini dia lebih condong pada apa sih yang dilakukan gitu, aktivitasnya apa, agendanya apa. Nah, itu dijelaskan dalam kegiatan. Oke, langsung saja Ibu akan membahas tentang kisi-kisi dari uji kompetensi. Nanti silakan kalian kerjakan sendiri, Ibu hanya mengulas beberapa contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja, untuk contoh soal dan pembahasan soal pertama. Misalkan diketahui hari Senin tanggal 1 Februari 2020 pukul 8 sampai dengan 9 WIB laporan hasil evaluasi kinerja di kantor cabang Bekasi di ruang rapat perusahaan. Nah, untuk pembahasan AKP-nya, yaitu yang pertama adalah isi nomornya dengan nomor 1. Hari dan tanggal sesuaikan dengan soal, kemudian waktunya sesuaikan dengan soal, hanya perbedaannya di tulisan. Kalau di soal pakai sama dengan ya, sampai dengan atau SD, tetapi kalau di waktu cukup pakai tanda penghubung ini saja ya. Kemudian untuk kegiatannya lebih condong kepada kalian identifikasi di soal. Sekitar tanggal itu kegiatannya apa sih? Nah, kegiatannya adalah di sini laporan hasil evaluasi kinerja. Nah, laporan hasil evaluasi kinerja itu adalah inti dari judul suatu kegiatan. Makanya kalau dia lebih mencondongkan pada inti atau isi ya, atau suatu judul kegiatan, maka ditulis huruf pertamanya adalah hurufnya besar. Ingat ya, jika ada kegiatan yang bersifat inti atau judul dari suatu kegiatan, maka huruf pertamanya harus besar. Nah, seperti ini, laporan L-nya gede, hasil H-nya juga gede, evaluasi E-nya juga gede, dan dia K-nya juga K besar. Nah, ini harus kalian sesuaikan dengan penulisan EYD Bahasa Indonesia baik dan benar. Kemudian di sini karena nggak ada tempat, maka keterangan di sini adalah perpaduan antara yang di kolom tadi yang versi Ibu itu adalah tempat dan keterangan dijadikan satu. Jadi jika tidak ada pembahasan di nomor, hari, tanggal, waktu, dan kegiatan, dia masuknya ke dalam keterangan. Nah, keterangannya adalah bisa berbentuk lokasi, bisa berbentuk keterangan lebih detailnya menggunakan transportasi, akomodasi, atau tempat. Detailnya ditaruh di keterangan. Jika tidak ada detailnya, maka keterangan boleh dikosongkan. Nah, seperti ini. Berarti dia melakukan laporan hasil evaluasi kinerja di mana? Nah, di kantor cabang Bekasi di ruang rapat perusahaan. Nah, ini kan lebih menunjukkan dari keterangan tempat. Nah, maka dari itu ditulis di bagian keterangan.
Nah, ruang rapat kantor cabang Bekasi. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok nggak kantor cabang di awal dulu, baru ruang rapat yang di bawah? Karena kan di soal itu ditulis kantor cabang Bekasi dulu, ruang rapatnya di belakang. Nah, kembali lagi ke penulisan EJD yang baik dan benar. Nah, untuk kata keterangan yang menunjukkan lebih spesifik, maksudnya lebih menunjukkan ke keterangan khusus, artinya ruang rapat dan kantor cabang itu lebih khusus mana, penunjukannya lebih detail mana, lebih ke ruang rapat kan. Nah, makanya ruang rapat itu ditaruh di paling depan, sedangkan kantor cabangnya itu dia di bawah, karena dia itu kalau kantor cabang itu lebih umum ya. Kantor cabang Bekasi lebih luas, sedangkan ruang rapat itu adalah kata tunjuk atau kata keterangan atau kata tunjuk keterangan yang lebih spesifik, makanya dia ditaruh paling awal. Nah, kembali lagi untuk penulisannya, karena dia menunjukkan nama tempat yang spesifik ya, maka hurufnya harus besar di awal. Ruang rapat kantor cabang Bekasi. Nah, K, C, dan B-nya juga besar. Nah, untuk alumni yang sebelumnya, banyak banget kakak kelas kalian itu salah di dalam penulisan ini ya. Ini kemarin banyak mereka revisi sampai 5 kali lebih baru saya approve benar. Makanya nanti di UKK kalian lebih detail ya untuk penulisan EJD-nya. Lanjut untuk kasus 2, Selasa 2 Februari 2020 pukul 8 sampai dengan 09, rapat kerjasama di Hotel Santika di Jalan TB Simatupang nomor 2 Jakarta Selatan. Nah, ini saya salah tulis ya, nanti saya ganti. Oke, langsung kita lanjut ke nomor 2, Selasa 2 Februari 2020 sesuai soal, waktunya juga sesuai soal. Kegiatannya apa? Kegiatan intinya adalah rapat kerjasama. Walaupun di soal dia tulisan rapat kerjasamanya kecil ya, kalian tetap di sini menulisnya inti dari judul suatu kegiatan itu adalah besar, yaitu rapat kerjasama. Keterangannya adalah di Hotel Santika di Jalan TB Simatupang nomor 2 Jakarta Selatan. Nah, di sini lebih mengkhususkan atau induknya adalah kata tunjuk dari keterangan tempat lebih spesifik adalah di Hotel Santika, ditaruh di paling atas, H dan S-nya besar, kemudian baru ditulis alamatnya Jalan TB Simatupang sekian-sekian. S, J, S-nya juga besar semua ya, Simatupang, Jakarta Selatan juga besar. Ingat, penulisan EJD baik dan benar selalu diterapkan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan rapatnya di PT ABC, Bu, jalannya Jalan Tanah Baru misalkan. Nah, berarti di sini ditulis PT ABC besar semua, baru di Jalan Raya Tanah Baru. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, kemudian selanjutnya di kasus ketiga. Rabu tanggal 3 Februari 2020 pukul 12 sampai dengan 12.30 makan siang dengan Bapak Adi membahas tentang progres kontrak kerjasama. Oke, di kasus ketiga kita tulis nomornya, harinya kita sesuaikan. Oke, ini untuk ininya saya salah ya, tanggalnya saya ganti dulu. 03 Februari. Ya, ini tadi juga salah, saya ganti dulu. Oke. Nah, di sini ya makan siang dengan Bapak Adi membahas tentang progres kontrak kerjasama. Nah, untuk hari dan tanggal sesuai dengan soal, waktunya juga sama dengan soal, kegiatannya. Nah, di sini makan siang. Makan siang kan bukan condong ke inti ya, inti dari permasalahan suatu kegiatan. Jadi kalau makan siang
Nah, ini makan siang itu lebih cenderung kepada aktivitas, bukan inti dari permasalahan. Makanya makan siang itu dia tulisannya biasa aja. Tetapi ingat, karena makan kata M ini dia huruf pertama, dia menggunakan huruf besar ya. Kalaupun dia di tengah-tengah, dia harus pakai M-nya kecil. Karena dia kata yang pertama, makanya M-nya ini menggunakan huruf besar. Makan siang dengan, nah dengannya juga kecil, ingat tanda penghubung itu selalu kecil ya. Dengan Bapak Adi, karena menunjukkan nama, B dan A-nya besar. Bapak, B-nya besar, Adi, A-nya besar. Nah, serta membahas, nah ini serta membahas dia menggunakan tulisan yang kecil semua. Membahas apa? Intinya adalah progres kontrak kerjasama. Nah, inti dari suatu kegiatan atau judul di sini adalah progres kontrak kerjasama, maka dia menggunakan setiap kata dari progres kerjasama diawali dengan huruf besar. P-nya besar, kontraknya besar, kerjasama, K-nya besar. Kemudian di sini tidak ada keterangannya, Bu, di tempat mana, ya, lokasinya. Ya udah, kosongin aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, soal berikutnya, Kamis 4 Februari 2020 pukul 11 sampai dengan 12.30 melakukan perjalanan dinas ke kantor cabang Batam dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 737. Oke, untuk nomornya kita tulis seperti soal, kemudian tanggalnya juga sama, kemudian waktunya juga sesuai dengan soal. Nah, kegiatannya apa? Perjalanan dinas itu adalah bukan inti dari pokok permasalahan kegiatan. Jadi tulisannya biasa aja, perjalanan dinas kecil semua. Hanya karena P ini adalah merupakan kata pertama dalam dalam pembentukan kalimat, P-nya besar ya, lainnya kecil, perjalanan dinas, K-nya juga kecil. Nah, untuk menunjukkan kantor cabang, perjalanan dinas ke kantor cabang Batam, nah itu dia lebih ini ya, kantor cabang kan dia menunjukkan tempat, jadi dia lebih besar tulisannya, yaitu setiap kata huruf pertamanya dia menggunakan huruf besar sesuai EYD. Kantor K-nya besar, cabang Batam, C dan B-nya besar. Nah, kemudian keterangan lain apa? Apa namanya? Selain yang ada di kegiatan, kita lihat di soalnya. Jika melakukan perjalanan dinas ke kantor cabang Batam, menggunakan apa di sini? Nah, ini ada keterangan alat atau transportasinya. Menggunakan pesawat Garuda Boeing 737. Nah, di sini bisa kalian ganti karena lebih spesifik, Garuda ini menunjukkan spesifikasi atau fitur dari pesawatnya apa, jadi semuanya harus tulisan huruf pertamanya besar, yaitu Garuda Airlines Boeing 737. Jadi kalian harus detail ya menjelaskannya, jangan sampai salah penulisannya. Karena nanti setiap salah penulisan akan revisi berulang-ulang. Oke. Kemudian misalkan ada pertanyaan, Bu, kenapa ya Bu kok ini perjalanan dinas aja udah cukup sih Bu, kenapa kok enggak ke kantor cabang Batamnya ditaruh di keterangan? Karena di sini kegiatan kalau kalian tulis perjalanan dinas aja, ke kantor cabangnya ditulis di keterangan itu nggak nyambung, karena kan ketika menjelaskan suatu kegiatan tuh harus komplit, melakukan perjalanan dinas kemana, ke kantor cabang Batam, dia detail di kegiatan, sedangkan keterangan itu lebih cenderung membahas petunjuk selain yang ada di dalam kegiatan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ya, untuk judul kalian harus tulis dulu judulnya untuk AKP sesuai dengan penjelasan yang pernah saya jelaskan di bab 1 ya. Boleh kalian lihat di PPT saya bab 1, atau kalian bisa lihat di contoh LKS atau di soal ya. Ada nggak contoh
judulnya kalian lihat dulu. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk setiap penulisannya ya. Untuk nomor dia rata tengah, waktu dia rata tengah, sedangkan setiap huruf yang diawali dengan tulisan dia menggunakan rata kiri. Harus rapi. Kalau misalkan nggak rapi, saya kembalikan. Kemudian untuk tulisan nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, dan keterangan semua ditulis di rata tengah. Ingat ya, jangan lupa format penulisan ya, menggunakan huruf Times New Roman. Oke. Kalian menggunakan tipe huruf Times New Roman. Kemudian fontnya ukurannya 12 ya. Ingat nomor dan waktu dia penulisannya rata tengah, sedangkan lainnya atau tulisan dia rata kiri. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu insya Allah ya, kalau misalkan jadi luring, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.